Saya mengajak kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-16. Ini ayat yang cukup panjang, tetapi saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18, namun seluruh perikop yang akan saya bahas pada hari ini. Saya membacakan ayat 9 dari Keluaran 16, saudara membaca ayat 10 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-18. Keluaran 16 ayat 9 sampai 18. Saya membaca ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam bagian ini ada satu pelajaran sangat penting yang Tuhan mau beritahu untuk umat Tuhan. Umat Tuhan adalah umat yang dapat berkat dari Tuhan. Ini seperti kalimat simple, tetapi kalimat ini begitu banyak digoncang, diselewengkan, dan akhirnya orang jatuh di dalam godaan. Godaan apa? Godaan mendapatkan pemeliharaan dari tangan sendiri. Saudara, tangan manusia diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Dan setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan keras, pakai tangan, pakai usaha, adalah untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini prinsip sangat penting di dalam kekristenan. Orang Kristen cuma tahu satu hal ini. Kenapa saya hidup? Saya mau hidup untuk melayani Tuhan. Saya mau hidup mewujudkan pelayanan kepada Tuhan melalui melayani sesama. Jadi terlalu indah waktu membandingkan konsep Kristen dengan konsep modern. Di dalam zaman modern, pengertian tentang evolusi terlalu banyak pengaruh ke dalam. Evolusi yang menekankan siapa bisa fit, siapa bisa kuat, dia akan bertahan. The survival of the fittest. Jika kamu mampu bertahan, jika kamu mampu punya kekuatan, maka kamu akan lenggang, lama, hidup di dalam dunia. Spesiesmu akan bertahan dan tidak akan digeser oleh yang lain. Nah, saudara sekalian, filosofi evolusi ini adalah filosofi, bukan sains. Jadi evolusi adalah filosofi. Filosofi di balik pembacaan natur. Maka banyak orang salah mengerti dengan mengatakan, sudahlah, jangan percaya Tuhan. Kita sudah percaya bahwa segala sesuatu terbentuk dari hasil evolusi. Ini sudah bukti saintifik. Tidak ada bukti saintifik yang bisa dipegang dan disahkan di dalam kelanggengan pengertian tentang teori ini. Namun teori ini ditunggangi oleh filosofi yang menekankan evolusi. Apakah filosofi yang menekankan evolusi ini? Filosofi yang percaya bahwa kekuatan adalah cara bisa bertahan. Siapa kuat, dia bertahan. Kalau kamu kuat dalam bisnis, bisnismu akan lenggang. Jika kamu kuat di dalam strategi, maka kamu akan menang. Jika kamu punya kekuatan, maka kamu akan unggul. Nah, itu sebabnya di dalam sejarah filosofi, evolusi menjadi dominan. Bukan sebagai sains, tapi sebagai pandangan hidup. Wah saudara, kalau kita punya pandangan hidup evolusioner, kalau kita punya pandangan hidup evolusionis, kita tidak mungkin bisa klop dengan kekristenan. Kekristenan adalah antitesis dari filosofi hidup yang bersifat evolusi. Kekristenan adalah antitesis dari pemahaman siapa kuat dia akan bertahan. Nah saudara sekalian, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang lemah
tidak kerja apa-apa, tidak lakukan apa-apa, akhirnya akan berhasil. Bukan itu. Tapi yang saya mau katakan adalah prinsip yang mengatakan saya mesti jaya, saya mesti menang dengan kekuatan sendiri. Ini prinsip tidak ada di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci ada pengertian saya mesti kuat untuk jadi berkat. Saya mesti setia kepada Tuhan sampai titik di mana Tuhan mau panggil saya. Saudara, seorang bernama Søren Kierkegaard, seorang filsuf dari Denmark yang sangat penting di dalam perkembangan eksistensialisme. Dia menulis sebuah karya yang judulnya adalah Sickness unto Death. Dia menyelidiki kitab suci dan mengembangkan filosofinya dari mengintegrasikan filsafat barat dengan eksegesis kitab suci. Filsafat dia sangat menarik karena membuat kita melihat kitab suci lalu menafsirkannya melalui tradisi filsafat yang sudah berkembang. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita harus pakai cara itu untuk mengerti kitab suci, tapi yang saya mau katakan adalah Kierkegaard memberikan perspektif yang sangat segar. Baca kitab suci, dapat pengertian yang berkait dengan filosofi. Satu kali dia membaca bagian ketika Yesus Kristus akan datang ke Betania, tempat di mana ada Lazarus, ada Maria, dan ada Marta tinggal. Waktu itu Lazarus sudah sakit parah. Kemudian mereka, Marta dan Maria, minta ada kabar ditulis, dikirimkan kepada Yesus dengan mengatakan, "Guru, dia yang engkau sayang sekarang sakit, mari segera datang." Saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus sangat menghargai persahabatan. Dia bersahabat dengan pemungut cukai, dia bersahabat dengan orang berdosa yang mau kembali kepada Tuhan. Dia bersahabat dengan Marta, Maria, Lazarus. Dia bersahabat dengan murid-muridnya. Dia mencintai mereka. Itu sebabnya saudara harus tahu, pengkhianatan Judas pada Yesus itu sangat menyakiti hati dia. Sebab dia begitu akrab dengan Yudas. Di dalam Mazmur dikatakan, di dalam Mazmur nomor 22, dia yang karib dengan aku, dia yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya melawan aku. Yudas adalah orang yang karib dengan Kristus. Yesus tahu apa artinya dikhianati, karena Yesus mengasihi. Siapa tidak mengasihi tidak tahu apa itu sakit. Siapa mengasihi merisikokan diri untuk mendapatkan sakit di dalam hati. Yesus berelasi, Yesus mencintai, Yesus sangat ingin bersama-sama dengan Lazarus. Tapi Lazarus sakit. Begitu ada berita dikabarkan kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Mari kita tinggal dulu di tempat ini." Loh Tuhan, kenapa tinggal? Kenapa tidak pergi kunjungi Lazarus? Kenapa tidak lakukan mujizat-Mu bagi Lazarus? Lazarus memerlukan Engkau. Tapi Yesus mengatakan belum waktunya. Waktu Bapa dipermuliakan, belum sekarang. Yesus Kristus tahu theology of time. Dia mengerti teologi waktu. Dia tidak melangkah terlalu cepat. Dia juga tidak melangkah terlalu lambat. Maka dia tinggal dulu di tempat dia berada. Dan setelah itu dia pergi mengunjungi Lazarus setelah Lazarus mati. Lalu ketika dalam perjalanan murid-murid mengatakan, "Lazarus harus disembuhkan. Mari kita jalan lebih cepat. Guru, sembuhkan dia." Yesus mengatakan, "Lazarus sudah tertidur." Oh bagus, kalau dia sudah tertidur berarti dia bisa sembuh. Tapi Yesus mengatakan, dia sudah mati. Mati. Tapi Tuhan Yesus pernah mengatakan sebelum mengatakan Lazarus sudah mati, bahwa penyakit yang dialami Lazarus tidak akan membawa kematian. Loh ini bagaimana? Katanya Lazarus tidak akan mati. Sekarang Yesus mengabarkan kepada murid-murid, Lazarus sudah mati. Bukankah engkau mengatakan Lazarus punya penyakit tidak akan membawa kepada kematian? Nah ini membuat Kierkegaard berpikir. Maka dia tulis buku Sickness unto Death. Penyakit Lazarus bukanlah sickness unto death. Penyakit yang membawa kematian. Apa sih penyakit yang membawa kepada kematian itu? Saudara, penyakit yang membawa kepada kematian adalah penyakit takut kematian. Penyakit gelisah karena kematian. Penyakit terlalu mengkhawatirkan kematian. Waduh, ini filosofi yang sangat dalam. Bagaimana saya mengalami sakit yang tidak menuju kematian? Kamu mengalami sakit yang tidak menuju kematian. Kalau kamu tidak menganggap kematian sebagai aspek final dari kehidupan, di mana segala sesuatu akhirnya dihancurkan di sana. Saudara, kematian itu begitu mengerikan. Kematian menghantam setiap orang. Tapi hanya orang Kristen yang dibangkitkan oleh Tuhan mengatakan kepada gerbang maut, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu?" Ini kalimat hanya orang Kristen bisa lakukan. Tidak ada orang Muslim bisa mengatakan ini karena mereka tidak punya juru selamat yang bangkit. Tidak ada orang Buddhis bisa mengatakan ini karena mereka tidak percaya pada pentingnya hidup di sini. Tidak ada orang Hindu bisa mengatakan ini karena mereka tidak mungkin punya sistem yang membedakan antara ilah dan seluruh alam yang diciptakan oleh Allah. Maka saudara, orang Kristen berani mengatakan kepada gerbang maut, "Hei maut, di manakah kuasamu?
Hei maut, di manakah kelihayanmu? Di manakah tajamnya dari sengatmu? Nah saudara sekalian, Yesus Kristus mengatakan, kamu yang percaya bahwa aku adalah Mesias, kamu akan menjadi kelompok orang yang merebut orang dari gerbang maut. Dan gerbang maut tidak bisa kuasai siapapun yang kamu tarik. Saudara bermain dengan kematian dan menang. Inilah ajaran Yesus. Kalau kita tidak mengerti ajaran ini, kita terus ada di dalam kulit kehidupan. Kulit yang cuma pikirkan hal-hal yang kulit. Terus pikirkan pekerjaanku akan sukses, nanti karirku akan sukses. Itu kulit yang tidak penting. Tidak tahukah engkau ada bahaya lebih besar mengancam? Saudara mau berjuang demi karir, tiba-tiba kematian ketok pintu dan mengatakan, saya sudah sampai pada kamu. Mau apa kamu? Kamu yang pikir hidupmu masih panjang. Kamu yang pikir hidup ada di tangan, bisa engkau kuasai sendiri. Baru tahu engkau tidak punya apa-apa ketika maut mengetuk. Saudara, ketika ada berita mengatakan, kamu kena cancer, sudah terminal, sudah masuk stadium 4, sudah menyebar, sudah metastasis. Saudara langsung merasa hancur. Saya tidak bisa menang lawan kematian. Saya tidak bisa berkuasa akan kematian. Maka di mana-mana kita mengalami sickness unto death. Penyakit yang membawa kematian. Membawa kepada kematian. Waktu saudara mengatakan, saya tidak rasa saya sakit, saya sehat, saya rajin olahraga, saya rajin bekerja, saya rajin menabung, saya punya masa depan yang baik, saya orang yang pintar, saya pemuda yang berbakat, saya pasti akan dapat kerja bagus, saya pasti akan punya keluarga baik. Saudara punya apapun yang saudara impikan, akan datang maut, robek mimpimu, dan mengatakan yang kamu harap, yang kamu pikir, yang kamu cita-citakan, yang kamu kejar, akan saya injak-injak sampai hancur. Maka saudara, tidak ada orang tidak mengalami sickness unto death. Itu sebabnya perkataan Tuhan Yesus sangat penting. Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, penyakit ini tidak akan membawa kematian, and yet Lazarus mati. Bagaimana memahami enigma dari perkataan Tuhan Yesus? Kalimat Tuhan Yesus seperti kontradiksi, seperti dengan sengaja memancing kebingungan kita. Dia tidak akan dapat penyakit yang membawa kepada kematian. Puji Tuhan, berarti dia tidak akan mati. Lazarus saudara kita sudah mati, sudah mati. Lalu apa tadi yang kau katakan mengenai penyakit yang tidak membawa kematian? Tuhan Yesus bilang penyakit ini tidak membawa kematian. Tapi Tuhan Yesus juga yang bilang Lazarus saudara kita sudah mati. Bagaimana ini bisa dipadukan? Bagaimana ini bisa disandingkan? Ini sesuatu yang sulit kita mengerti. Sampai Kristus mengatakan ini harus terjadi supaya engkau tahu kuasa dari Allah. Nah maka setelah mereka sampai di tempat Maria dan Marta, yang pertama datang kepada Tuhan Yesus adalah Marta. Guru, andai engkau datang lebih cepat, Lazarus tidak akan mati. Namun Yesus Kristus mengingatkan tentang penghakiman. Percayakah engkau akan kebangkitan? Percayakah engkau akan penghakiman Tuhan? Marta mengatakan, saya percaya Tuhan. Saya tahu bahwa di dalam penghakiman akhir, orang-orang benar akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi Yesus Kristus tidak puas dengan jawaban itu. Karena Marta mempunyai fokus kepada event, bukan kepada person. Dia tidak mengatakan di dalam engkau ada kebangkitan. Dia mengatakan nanti pada waktu penghakiman akan ada kebangkitan. Penghakiman itu apa? Abstrak. Penghakiman maksudmu nanti ya. Lalu nanti ada penghakiman baru Lazarus bangkit. Yang bikin bangkit adalah aku. Demikian firman Kristus. Maka Kristus mengkoreksi Marta dengan mengatakan bahwa dialah yang menjadi sumber dari kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah ini suatu kalimat yang tidak mungkin dikatakan oleh siapapun. Kristus adalah sumber kebangkitan, maka Kristus bisa mengatakan penyakit yang kamu alami bukan sickness unto death. Tapi Kierkegaard bergumul lagi dan dia mengatakan, wah banyak dari kita mengalami sickness unto death. Apa itu sickness unto death? Apa itu penyakit yang membawa pada kematian? Saudara, di dalam perikop yang kita baca, penyakit yang membawa kematian adalah penyakit tidak mampu bertahan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkali-kali mengatakan begitu banyak orang berbondong-bondong, begitu ramai-ramai ikut Tuhan, tapi hanya sisa yang akan bertahan. Ini fakta yang menyedihkan. John Calvin satu kali melihat seluruh jemaat yang hadir di dalam gereja Saint Pierre. Lalu dia mengatakan dari seluruh jemaat yang penuh ini, mungkin hanya sebagian kecil yang benar-benar mengerti Injil dan mendapatkan keselamatan. Ini kalimat menyedihkan dikatakan oleh seorang hamba Tuhan. Saya ngeri kalau membayangkan seluruh jemaat yang penuhi tempat ini, mungkin hanya sebagian yang benar-benar mengerti Injil dan mendapatkan keselamatan. Saudara, tidakkah engkau khawatir mendengarkan ini? Apakah engkau tidak mulai berpikir, apakah saya termasuk yang selamat?
Atau jangan-jangan saya cuma pendengar yang sibuk datang ke gereja lalu pulang, tapi tidak pernah tersentuh oleh berita Injil. Tidak pernah mengerti apa indahnya memegang Kristus, dan tidak pernah mengerti apa bedanya melepas hidup demi mendapatkan Kristus dengan memperjuangkan hidup tapi kehilangan Kristus. Berapa banyak di antara kita berjuang sambil lepas Kristus, berjuang sambil mengabaikan iman kepada Kristus. Nah, maka saudara sekalian, Kierkegaard mengatakan, siapa hidup berjuang tapi tidak memegang Tuhan, dia mengalami sickness unto death. Penyakit mortal, penyakit yang membawa kepada kematian. Saya bergumul dengan penyakit yang membawa kematian ketika berdiskusi dengan mama ketika dia sakit. Mama terus mengatakan, saya sudah punya penyakit menyebar. Dia kena kanker, setelah itu sembuh. Setelah itu kena kedua kali, sudah sulit sembuh. Sudah menyebar ke banyak tempat. Lalu dia cerita dengan tenang, saya punya penyakit tidak akan lama untuk menggerogoti saya sampai saya meninggalkan dunia ini. Kalimat ini sangat menyedihkan. Lalu saya melihat bagaimana dia berjuang mengatasi sakit, mengatasi kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh kanker. Dan di dalam kondisi seperti ini, saya mengerti apa itu bergumul melawan kematian. Tapi Kierkegaard membuktikan satu fakta yang lebih mengerikan. Semua orang sedang bergumul dengan sickness unto death. Saudara mengalami kegelisahan, saudara ketakutan akan masa depan. Saudara bingung nanti saya jadi apa. Saudara punya visi yang terlalu dikacaukan oleh bentukan dari dunia. Bentukan dari dunia membuat kita tidak beriman. Bentukan dari dunia membuat kita mengerti ada timbal balik yang tergantung kekuatan tangan kita. Tapi saudara sekalian, Tuhan mengajarkan hal yang lain. Tuhan mengajarkan bahwa tanganmu adalah untuk melayani Tuhan. Melayani sesama. Dan biar aku yang tangani tentang kehidupanmu. Let God take care of your life. Bukan saya take care of my life. Biar Tuhan tangani hidup saya. Dan saya tangani pekerjaan Tuhan. Sibuk dengan tugas yang Tuhan berikan. Biar Tuhan yang sibuk dengan menopang apa yang saya perlukan. Nah, saudara sekalian, ketika orang Israel keluar ke padang gurun, mereka dibentuk oleh Tuhan, dididik. Tuhan adalah the true educator. Dia adalah pendidik yang sejati. Dan dia mengatakan kepada orang Israel, engkau ada di padang gurun untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, di dalam masterclass hari Sabtu, Pendeta Stephen Tong mengatakan kalimat yang sangat menggugah saya. Dia mengatakan orang Israel disuruh serang Kanaan. Tuhan akan pimpin. Dan mereka bilang, nantilah, saya enggak mau, takut. Orang Kanaan begitu tinggi, senjata begitu mutakhir. Mereka punya kereta besi yang ditarik oleh kuda. Kami hanya punya badan. Badan lawan kereta besi, pasti kami hancur. Maka mereka bersungut-sungut, seluruh Israel mengatakan, kami tidak mau berperang. Yosua dan Kaleb mati-matian sharing. Ayo bangkit, ayo berjuang, ayo perang. Tapi mereka semua tuli. Tuli tidak mengerti Tuhan sedang pimpin. Maka di tengah-tengah keadaan ini Tuhan marah. Tuhan menyatakan murkanya lewat tiang awan dan tiang api. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, biarkan aku akan hancurkan mereka. Dan Musa lagi-lagi meredakan hati Tuhan. Waktu orang Israel tahu Tuhan marah kepada mereka, mendadak mereka dapat semangat 1 hari setelahnya. Mereka mengatakan, hari ini kita akan perang lawan Kanaan. Musa mengatakan, itu kemarin. Harusnya kamu kerjakan kemarin. Oh, kami mau perang hari ini. Sudah terlambat, Tuhan tidak menyertai kamu. Dan mereka tetap nekat, mereka pergi ke selatan Kanaan, menyerang. Langsung mereka dipukul kalah oleh orang Amalek, orang Amori yang tinggal di Kanaan dan orang-orang Kanaan. Mereka terpukul kalah dan mereka meratap. Musa mengatakan, kamu salah. Waktu disuruh maju, kamu tidak mau maju. Begitu Tuhan murka kamu maju, sudah terlambat. Saudara, mari pikir baik-baik tentang hidup. Tuhan sedang bentuk saudara, yang mau tergerak menjadi hamba Tuhan. Kenapa engkau tunda? Tunda 1 hari, akhirnya serangan ke Kanaan baru terjadi 40 tahun kemudian. Maka biarlah kita pikir hidup kita baik-baik. Kerjakan yang Tuhan mau, jangan ditunda. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau bentuk Israel, mereka ada di padang gurun, supaya mereka mengerti, Tuhan adalah porsi mereka. The Lord is my portion. Tuhan adalah bagian saya. Tapi kita menyibukkan diri dengan menjadi bagian dari dunia ini. Terlalu banyak hal yang kita mau pegang untuk membuat kita penuh dengan sukacita. Tapi yang kita pegang itu hanya memberikan kita sickness unto death. Semua yang kita pegang membuat kita bingung. Saudara mengatakan, saya mau kaya. Begitu terjun mau cari kaya, saudara mendadak bingung, penuh dengan kegelisahan, mulai ketakutan. Banyak orang mengatakan Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kenapa gelap? Saham harganya turun. Tapi sudah tanya sama orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, apakah menurutmu Indonesia gelap? Mereka bilang sama aja. Dulu waktu terang kami hidup di pinggir jalan, nanti gelap juga tetap di pinggir jalan. Orang yang takut Indonesia runtuh ekonomi adalah orang yang punya ekonomi. Orang yang gak punya uang mengatakan mau runtuh mau enggak, saya tetap begini kok.
Saya cuma punya uang seadanya, kadang nggak punya uang, kadang nggak bisa makan dalam satu hari. Kita ini sudah terlalu manja dengan berkat yang Tuhan berikan, sehingga kita mengalami sickness unto death. Kita terlalu khawatir dengan apa yang kita punya sekarang. Saudara, bisakah kita belajar mengatakan, saya mau lepas, saya mau belajar. Kalau saya tidak mengandalkan apa yang dulu saya andalkan, saya bisa bertahan. Nah ini penting. Saudara hanya bisa mengalami bukan sickness unto death, justru dengan cara ini. Maka inilah satu renungan penting dari Kierkegaard. Orang Israel dilatih oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah bagian mereka. Maukah kamu ikut Tuhan? Mau. Kami tidak mau jadi budak. Baik, mari ikut. Dan waktu mereka ikut, mereka kaget. Kenapa ikut Tuhan kami dikasih fasilitas padang gurun? Kenapa ikut Tuhan kami dikasih kesempatan untuk mengenal Tuhan, tapi tidak diberi kesempatan untuk mengalami tempat yang baik? Tempat layak sudah tidak ada, tempat baik tidak ada. Ini semua pendidikan Tuhan bagi Israel. Tuhan mengatakan kepada Musa, beritahukan kepada Firaun, Israel adalah anak sulungku, dan Israel, kalau engkau tidak lepas, akan aku balaskan, matikan anak sulungmu. Jadi Tuhan mengatakan Israel adalah anak sulungku. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan pada anak sulungnya? Suruh dia tinggal di padang gurun. Nah ini satu pendidikan yang penting untuk kita pahami. Suruh dia tinggal di padang gurun. Kita mau anak kita warisi semua kekayaan kita. Kenikmatan, kemewahan, kenyamanan. Akhirnya anak itu mati. Anak tidak mengerti apa itu sulit, tidak mengerti apa itu berjuang. Nah Tuhan bukan seperti itu. Anakku harus ada di padang gurun. Dan ketika Yesus Kristus pribadi kedua dari Tritunggal, Sang Putra Allah yang kudus, dia datang ke dalam dunia, Tuhan mengatakan 40 hari tidak makan, ada di padang gurun. Ini merupakan pembentukan Tuhan yang penuh kasih. Karena dengan pembentukan seperti ini, manusia akan mampu mencintai Tuhan, melayani Dia, dan menjadi berkat bagi sesama. Saya sangat senang waktu kakek saya jabat tangan orang. Kakek saya itu orangnya agak mirip Pak Tong. Coba dia bukan teolog. Dia juga senang sekali khotbah. Nggak ada yang suruh dia khotbah, dia menawarkan diri. Di gereja Gemim, dia adalah anggota gereja Gemim. Biasanya ada persekutuan rumah. Dan tiap kali dia datang di situ dia mengatakan, saya khotbah ya. Nah karena dia senior nggak ada orang berani larang. Saya khotbah ya. Oh iya opa. Akhirnya dia dikenal sebagai pengkhotbah awam. Kemana-mana dia pergi, pendeta pun suruh dia yang khotbah. Kalau ada persekutuan rumah. Akhirnya dia namanya Opa Jodang. Kalau bahasa Manado Jodang itu artinya kamu saja deh gitu ya. Jadi kalau opa saya datang, opa saya tanya, siapa yang khotbah? Opa Jodang gitu ya. Kamu sajalah opa. Akhirnya pengkhotbah jadi pengkhotbah Jodang. Kakek saya khotbah, suka penginjilan, pergi keliling kemana-mana. Rajinnya bukan main. Nah dia seorang yang suka salaman sama orang. Lalu kalau salaman dia akan rasa tangannya orang. Ini kalau laki-laki ya, dia nggak raba-raba tangan perempuan. Nah waktu dia salaman dengan laki-laki, dia suka mengatakan, tanganmu terlalu halus. Wah saya paling sering kena kalau jabat tangan. Tanganmu terlalu halus. Saya kaget. Bukan nggak pakai lotion loh, biasa. Dia mengatakan, tangan terlalu halus, mana bisa tolong orang. Wah ini kalimat kena sekali ke saya. Tanganmu terlalu halus, mana bisa tolong orang. Nah, coba pikirkan, kalau anak kita terlalu manja, bagaimana dia bisa tolong orang? Saudara mengatakan Indonesia gelap, gelap karena kebanyakan orang manja. Orang manja jadi pemimpin, saya nggak bilang siapa ya, saudara jangan jerumuskan saya. Orang manja jadi pemimpin, dia nggak mungkin jadi berkat. Orang manja jadi bisnismen, nggak mungkin jadi berkat. Orang manja jadi guru, nggak mungkin jadi berkat. Orang manja jadi hamba Tuhan, nggak mungkin jadi berkat. Kadang-kadang saya bingung ya, kalau melihat pekerjaan hamba Tuhan, lalu bandingkan dengan apa yang dikerjakan hamba Tuhan di GRI. Banyak orang mengatakan jadi hamba Tuhan itu, kita cari fasilitas. Di GRI nggak ada fasilitas. Ada rekan penatua di pusat yang koleksi Mercy lama. Dia punya banyak Mercy, lalu dia mengatakan, ini Mercy lama, silakan kalau mau pakai. Nah ini mobil dinas saya. Dan Mercy-nya kadang-kadang mogok di tengah jalan, jadi mobil dinasnya kurang terlalu penting juga. Lalu saudara sekalian orang mengatakan, ayo jadi hamba Tuhan, punya job description yang tenang, punya stabilitas pekerjaan, stabilitas masa depan. Tapi saya nggak terlalu peduli hal itu. Saya cuma pikir dari dulu saya mau jadi hamba Tuhan karena ada unsur perang di dalam menjadi hamba Tuhan. Saya mengagumi sifat tentara, mau pergi berperang. Dan saya ingin boleh berbagian di dalam sifat seperti ini. Nah saudara sekalian, kita yang terlalu menikmati begitu banyak hal, sulit jadi berkat. Bagaimana jadi berkat kalau engkau cuma pencari kesenangan? Anak-anak muda kalau cuma tahu kerjakan hobi, kalau cuma tahu senang-senang, kalau cuma tahu having fun, bagaimana engkau jadi berkat? Nggak mungkin. Nah itu sebabnya saudara sekalian, di dalam padang gurun, Tuhan mengatakan, engkaulah anakku, engkau anak sulungku, aku mencintai engkau, maka aku kirim engkau ke padang gurun. Begitu dikirim ke padang gurun, mereka rasa berat. Saudara, anak dikirim ke universitas terbaik, dan bagi Tuhan universitas terbaik itu adalah padang gurun. Karena di padang gurun rektornya itu Tuhan sendiri. Lalu dosennya namanya Musa. Jadi Tuhan mengatakan, ayo kamu ke padang gurun,
dan aku akan pimpin kamu. Pimpinan pertama adalah pimpinan melatih diri, berjalan, dan menunggu Tuhan memberikan minum. Wah, ini berat sekali ya. Sudah jalan nggak ada minum, sudah jalan berhari-hari haus. Lalu mereka mulai bersungut-sungut dan Tuhan izinkan mereka menemukan mata air yang banyak. Begitu mereka minum, airnya nggak bisa diminum, pahit. Lalu mereka mengatakan, Tuhan, kalau begini kami mati. Lalu Tuhan suruh Musa lemparkan kayu dan air menjadi baik, bisa diminum kembali. Nah, tidak lama setelah itu mereka berjalan, mereka menemukan mata air yang kaya, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Tuhan memberikan simbol, sepanjang jalan di padang gurun ini, aku akan memberikan kamu hikmat lewat para pemimpin dan memberikan rohku untuk menyertai engkau. Maka mereka ada di padang gurun, mereka tidak khawatir apapun seharusnya. Mereka punya Tuhan. Dengan adanya Tuhan, segalanya akan cukup. Tuhan mencukupkan saya. Tuhan menyempurnakan saya. Tuhan menopang saya. Ini harus jadi kalimat kita. Nah, maka orang Israel berjalan dan mereka mulai sadar, kami kurang daging, kami kurang makan. Mereka mulai ingat, dulu di Mesir, kami memang budak, tapi makanan on time. Kami memang budak, tapi daging banyak. Kami memang budak, tapi kami menghadap kuali berisi daging yang begitu banyak. Jadi mereka mulai membandingkan. Di dalam pimpinan Tuhan, lapar. Di dalam pimpinan Tuhan, tidak ada kejelasan. Di dalam pimpinan Mesir, kami mendapatkan kesenangan. Nah, maka saudara, Tuhan memberikan prinsip tentang apa itu pembebasan. Pembebasan bukanlah dari taraf hidup yang baik menuju taraf hidup lebih baik. Bukan dari kondisi melarat akhirnya menjadi kaya. Nah, banyak orang pikir kalau dulu saya melarat saya mesti kerja supaya saya jadi sukses. Waktu mereka sukses akhirnya anaknya hancur. Kenapa anaknya hancur? Karena memulai dengan sukses. Ini sesuatu yang jadi trik sulit sekali untuk jadi orang tua. Dikala kita mulai dengan penderitaan, kita mempunyai kemampuan untuk sukses. Dikala orang mulai dengan sukses, ujung-ujungnya mungkin ada kehancuran. Nah, ini sesuatu yang sangat rumit dan perlu dipikirkan baik-baik. Menjadi orang tua yang bijak sangat sulit. Maka saudara, kalau ada pembinaan tentang jadi orang tua, mari ikut. Saya tidak pakai hikmat saya pakai kitab suci. Saya coba gali dari Amsal dan coba temukan apa yang Amsal katakan tentang menjadi orang tua. Nah, minggu depan adalah untuk kaum ibu. Kalau bulan lalu untuk kaum ayah. Sekarang balas dendam ayah suruh ibu datang. Mama, sekarang giliranmu datang. Menjadi ibu menurut Amsal. Apa yang Amsal katakan tentang menjadi ibu. Lalu ibu-ibu marah ke papa mengatakan, papa sudah dengar bulan lalu. Menjadi ayah menurut Amsal. Kok belum berubah? Akhirnya terjadi cekcok rumah tangga gara-gara sekolah minggu untuk dewasa. Nah, saya harap yang ibu-ibu minggu depan jam 8 datang ya di lantai 3. Bukan di sini. Nanti setelah itu jam 10 baru kebaktian di sini. Yang bapak-bapak temani ibu. Kalau ibu datang, bapak nggak datang, nggak ada keteladanan. Jadi bapak tetap harus datang. Loh, kami udah datang bulan lalu, datang lagi bulan ini, bulan depan dan setiap bulan. Supaya kita dibentuk. Jangan pikir kita sudah cukup berhikmat. Saudara, orang-orang yang penting, orang-orang yang ahli di dalam banyak hal, filosofi, teologi dan lain-lain. Tetap merasa dirinya kurang bijak waktu mendidik anak. Termasuk para hamba Tuhan. Jika hamba Tuhan pun merasa kurang bijak waktu didik anak, padahal mereka berinteraksi dengan firman. Berapa lebih perlunya kita untuk tetap berinteraksi dengan firman. Belajar baik-baik untuk mengerti bagaimana menjalankan tugas yang berat ini. Nah, saudara sekalian, Tuhan pimpin Israel dan sekarang mereka kelaparan. Mereka mulai lakukan perbandingan dan di dalam pasal 16 dikatakan mereka semua bersungut-sungut. Sekarang bukan lagi cuma kelompok, sekarang seluruhnya bersungut-sungut kepada Musa. Bayangkan ya, dari keluar dari Mesir sampai pasal 16. Ini hanya beberapa minggu kejadian. Sudah ada provokasi. Seluruh umat mulai protes kepada Musa. Nah, tadinya cuma sekelompok kecil, tapi kelompok kecil ini mulai cerewet. Mirip dengan yang sering terjadi di gereja. Kalau ada orang tidak puas dengan hamba Tuhan, mulai cerewet bicara kepada yang lain. Nah, saya bersyukur orang Karawaci mau belajar taat kepada Tuhan dan mau belajar dengar hamba Tuhannya. Tapi kalau sudah mulai cerewet bilang ini itu, biar Tuhan yang bungkam mulutmu. Selama ini masih aman, harap aman terus. Tapi orang-orang di tempat-tempat lain kadang-kadang mengatakan, saya kurang puas dengan hamba Tuhan. Lalu mulai pengaruhi yang lain. Kamu tahu tidak, pendeta kemarin khotbah apa? Iya, dia khotbah ini. Tuh, khotbahnya itu tendensius menyerang saya. Oh, menyerang kamu. Iya, saudara, hamba Tuhan gak terlalu suka menyerang individu. Tapi kadang-kadang di dalam khotbah harus singgung orang-orang yang kena dengan khotbah itu. Apa boleh buat? Saya kalau singgung saudara, saya tidak bermaksud singgung saudara. Tuhan yang bermaksud singgung saudara. Jadi silakan marah ke Tuhan ya. Jangan marah ke hamba Tuhan. Don't shoot the messenger. Nah, saudara sekalian, orang mengatakan, oh hamba Tuhan ini kurang baik, kurang cocok. Ini sering kali terjadi. Kadang-kadang orang yang tadinya begitu dekat dengan hamba Tuhan menjadi anti hamba Tuhan. Kenapa anti?
Karena kadang-kadang orang mau dekat supaya dirinya bisa memberikan pengaruh kepada hamba Tuhan. Nah, ini sesuatu yang bukan saya tidak ketahui. Dari waktu masih di Malang saya sudah tahu ada orang-orang yang akan menyelipkan agenda dia untuk nanti saya pakai agenda itu. Oh Pak, baiknya kalau gereja seperti ini, baiknya kalau ini seperti ini. Strategi mulai masuk dan masuknya lewat pendekatan. Wah, orang-orang ini lihai. Mereka akan undang saya, kemudian berikan saya apa yang saya inginkan, memperlakukan saya dengan ramah, memberikan pemberian-pemberian. Kalau Natal ingat, Lebaran pun ingat loh, heran. Pendeta kok Lebaran? Oh pokoknya relasi begitu baik. Nah kalau relasi baik, saya terus anggap orang ini tulus. Saya nggak pernah punya pikiran jelek, tapi begitu dia mulai masuk dengan programnya. Baiknya gereja seperti ini, baiknya seperti ini. Kadang-kadang saya suka uji. Namanya dosen suka menguji. Waktu dia mengatakan baiknya begini, saya counter. Enggak, saya enggak setuju, harusnya begini. Nah kalau di counter dia tetap baik, ini orang tulus. Kalau sudah di counter mulai menjauh, hati-hati. Nih para calon hamba Tuhan siapa tahu ada ya. Nanti kalau engkau jadi gembala sidang, pelajari trik dengan jiwa Godfather gitu ya. Saudara mulai tahu siapa yang pura-pura, siapa yang sejati. Di dalam film Godfather dikatakan, keep your friends close, but keep your enemies closer, gitu ya. Musuhmu dijaga baik-baik, diawasi, diamati. Nah saya nggak bilang saudara jadi mafia, tapi mari belajar hikmat yang dari dunia juga, supaya kita cerdik, tapi jangan tidak tulus. Nah saudara, orang-orang yang akhirnya saya bilang, enggak, saya enggak setuju, kamu kurang mengerti, enggak boleh seperti ini. Lalu mereka mengatakan, oke, enggak apa-apa, kami cuma memberikan usul. Terus tetap dekat, terus tetap akrab, nah ini orang baik. Tapi begitu mereka sadar, oh orang ini kok enggak bisa jadi corong saya ya. Orang ini kok enggak bisa menggolkan yang saya mau, dia mulai jauh. Begitu mulai jauh, mulai pengaruhi yang lain. Mulai pengaruhi yang lain, mulai ada kubu gereja mulai pecah. Saudara, siapapun yang bikin gereja pecah, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau dia mengatakan, ini kan pecah gara-gara hamba Tuhan, hati-hati. Benarkah pecah karena hamba Tuhan? Mungkin iya, tapi mungkin karena egomu. Hati-hati ya, siapa mengatasnamakan Tuhan demi ego sendiri, dia harus berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim. Nah orang-orang ini mulai bikin gerakan, saya nggak cocok loh dengan hamba Tuhan, gayanya seperti ini. Saudara, gaya hamba Tuhan itu nggak bisa diatur. Tuhan yang atur dia, Tuhan yang bentuk dia di dalam pembentukan hidup. Saudara nggak bisa suruh hamba Tuhan berubah. Kalau saudara suruh Pak Tong banyak senyum, nggak bisa. Dia nggak bisa senyum terus kalau khotbahnya keras menentang dosa. Mana bisa suruh orang bertobat sambil senyum? Bertobatlah kamu. Nggak ada yang bertobat. Nah maka saudara jangan suruh Pak Tong berubah. Saudaranya Pak Tong, almarhum pendeta Kaleb, itu suka sekali senyum. Kalau dia berdiri langsung senyum. Nah apakah Bapak Stephen bisa jadi Bapak Kaleb? Tidak. Bisakah Bapak Kaleb berubah jadi Bapak Stephen? Juga tidak. Bisakah? Ya sudah ngerti lah maksudnya. Nah maka ketika orang mengatakan, saya protes dengan gaya hamba Tuhan ini. Gaya dia mana bisa diubah. Terus bagaimana? Mulai bikin gerakan, mulai bikin pengaruh, mulai kemana-mana. Dengan mulut, dengan perasaan mencintai gereja. Demi gereja hamba Tuhan ini mestinya nggak seperti ini. Akhirnya mulai ada kekacauan. Kekacauan menyebar dan akhirnya pekerjaan Tuhan dirusak. Nah saya tidak mau bela hamba Tuhan ya. Ada hamba Tuhan yang punya keputusan dan tindakan yang memang harus ditegur. Saya akui. Ada hamba Tuhan yang memang bikin kacau gereja dan dia harus bertobat. Tapi juga ada orang yang memang jahat. Bikin gerakan, bikin kubu dengan berharap kalau gereja pecah hamba Tuhan yang akan diserang. Ini bikin saya sedih bukan main. Kalau saya lihat ini terjadi, hati mau berdoa sambil nangis, memohon Tuhan perbaiki gerejanya. Kalau Tuhan Yesus begitu mencintai gerejanya sehingga rela mati, kenapa kita berani merusak gereja? Kenapa kita berani bikin hancur pekerjaan Tuhan? Kadang-kadang saya berharap seluruh cabang berkembang dengan pesat, seluruh GRI melayani dan mempengaruhi bangsa ini. Tapi selalu dihalangi oleh perpecahan yang tidak perlu. Ini bikin saya sangat tertekan. Waktu dengar, orang ini sudah bikin kubu. Mereka tidak suka dengan hamba Tuhan. Saya bingung, mau diapakan ya? Haruskah saya rangkul keduanya? Haruskah saya bicara baik-baik kepada kedua pihak? Haruskah saya damaikan? Kalau damaikan, orang tidak mau didamaikan. Haruskah saya ambil sisi? Haruskah saya berpihak kepada yang satu dan mengabaikan yang lain? Setiap kali ada perpecahan, keputusan apapun akan buruk. Nah itu sebabnya jahatnya orang yang bikin perpecahan ini akan dihakimi oleh Tuhan. Nah saudara, di Israel terjadi seperti ini. Waktu mereka tidak dapat minum, hanya sekelompok orang yang mengatakan, Musa kami sangat sulit. Mereka bersungut-sungut. Tapi ketika peristiwa tidak ada makanan, sekarang seluruh bangsa berseru kepada Musa. Hebat ya, ini humas yang negatif. Semua mempengaruhi, Musa is a bad leader. Musa pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya di Mesir bisa makan, sekarang mana? Ayo kita bandingkan, bikin before and after. Lalu mereka mulai bikin meme dari Firaun. Bawahnya ditulis, enak zamanku toh. Begitu ya. Enak zamanku kan, Firaun.
Dulu kamu bisa makan daging, sekarang mana? Dulu kamu dapat roti, sekarang mana? Dulu kamu dapat minum, sekarang mana minumnya? Gak ada apa-apa kan? Nah, maka orang Israel bingung, inikah kebebasan? Inikah freedom? Saudara mau tahu freedom? Apa itu freedom? Freedom itu adalah lahir di palungan, lahir di keluarga miskin, bertumbuh di dalam kemiskinan, bertumbuh melayani Tuhan di dalam sengsara, sampai mati di kayu salib. Itulah freedom. Bukan freedom melakukan apapun yang saya mau. Yesus adalah the true person who has freedom. Dialah orang pemilik kebebasan sejati. Dan kebebasannya dia pakai untuk mati di kayu salib. Kebebasannya dipakai untuk mati di kayu salib. What about you? Bagaimana dengan kebebasanmu? Kamu pakai apa kebebasanmu? Engkau gunakan untuk apa? Nah saudara, kebebasan bukan hidup lebih nyaman. Kebebasan adalah padang gurun. Di padang gurun orang-orang Israel menderita. Dan mereka mulai sungut-sungut. Seluruh umat mengatakan, Musa kamu pemimpin yang buruk. Musa kamu salah. Kembalikan kami ke Mesir. Di Mesir sudah ada kuali penuh daging menanti kami. Di situ hati Musa sangat tertekan. Saudara, Musa adalah pemimpin yang lemah lembut. Saudara tahu ya, orang lemah lembut adalah orang yang tidak menyukai konflik. Orang yang akan pikul beban terlalu berat kalau ada konflik. Orang seperti ini akan tertekan lebih dari orang biasa. Begitu ada konflik, dia sangat susah hati. Ada orang sudah terbiasa konflik. Sepertinya konflik itu jadi fuel untuk dia. Kalau enggak konflik, dia alergi. Nah saudara, Musa bukan tipe seperti itu. Begitu ada konflik, dia mulai merasa hatinya hancur. Begitu ada konflik, dia mulai merasa perlu datang ke Tuhan. Dia tidak ribut, dia tidak tangani orang lain dengan fierce. Dia tidak melawan orang lain, dia diam. Lalu dia datang ke Tuhan. Tuhan, semua bangsa ini sudah mulai protes. Seluruh bangsa tidak mau lagi dipimpin oleh aku. Bagaimana? Sudah, Tuhan begitu sabar. Tuhan tidak hukum Israel, tapi Tuhan memberikan peringatan. Aku akan memberikan makanan. Tapi biar ini jadi peringatan bagi kamu. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan peringatan, jangan lagi tidak percaya. Aku menuntun engkau. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh terbang rendah. Orang Israel bisa tangkap burung itu. Kemudian pada waktu burung-burung itu sudah hilang atau sudah ditangkap dan sudah dimiliki oleh orang Israel. Mendadak di tanah ada seperti selaput, seperti salju. Yang ternyata adalah biji yang bisa ditumbuk, kemudian diolah menjadi roti. Nah saudara sekalian, banyak tafsiran yang mengatakan ini adalah sekresi dari serangga. Jadi serangga makan nektar atau semacam getah. Kemudian mereka mensekresikan, mengeluarkan sesuatu yang seperti madu yang sangat bergizi. Memang ini banyak ditemukan di padang gurun. Tapi hal seperti ini gak mungkin memberi makan Israel begitu banyak. Saudara, tidak ada penjelasan tentang apa ini. Maka waktu orang Israel lihat apa ini, mereka bilang apakah ini? Nah apakah ini itu adalah mana. Jadi arti mana adalah apa ini. Maka kalau saudara bilang apa ini? Ya apa ini. Waktu orang Israel bilang ini apa? Musa bilang ini apa? Ya ini apa? Ya ini apa? Mana? 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 Nah ini arti mana. Jadi arti mana adalah ini apa sih? Dan Musa jawab ini apa sih? Apa ini? Ini makananmu. Tuhan pelihara kamu. Nah Tuhan minta mereka memanen dari padang gurun. Coba renungkan ini ya. Mereka panen bisa bikin roti. Dari mana? Dari padang gurun. Saudara, mana bisa sih bikin roti dari padang gurun? Saudara perlu tanah yang subur, saudara perlu pupuk yang cukup, saudara perlu kehati-hatian dalam menangani. Saudara mesti menjadi petani yang perhatikan tanah baik-baik, baru bisa ada hasil. Tapi kali ini Tuhan mengatakan, di padang gurun pun kamu bisa menuai. Wah, ini kalimat menghiburkan sekali. Kenapa kita begitu takut? Karena kita pikir ada proses yang diperlukan untuk dapat berkat. Kalau prosesnya begitu panjang, saya nggak akan dapat berkatnya kalau saya perlunya sekarang. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan mengajar kamu cara memanen di padang gurun. Cara panen di padang gurun. Ini kalimat kita tidak mengerti sebelum kita keluar humas atau keluar menginjili. Kemarin minggu lalu ada sharing dari Pak Wim dari LPMI. Dia sendiri heran, kenapa begitu banyak orang di daerah-daerah yang harusnya tidak kenal Tuhan, kok mau bertobat ya? Pertobatan terjadi begitu besar. Ini namanya panen di padang gurun. Padang gurun mana ada air. Padang gurun mana ada tanaman yang sehat bisa tumbuh. Padang gurun mana ada hasil yang cukup. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau kamu menuai di tempat di mana engkau belum menabur. Sudah banyak dari kita menuai di tempat di mana kita belum menabur. Ketika saya pergi KKR regional, lalu mengatur KKR regional di daerah Malang, di daerah Jawa Timur. Kami menemukan nama pendeta Stephen Tong. Itu sangat dikenal sehingga kita bisa masuk. Ini namanya menuai waktu kita bukan menabur. Yang menabur orang lain, kita ikut menuai. Saya ingat pendeta Agus ketika KKR regional mau atau humas, lalu pakai acara yang
dipimpin atau yang diselenggarakan STEMI, Stephen Tong Evangelistic Ministries International. Nah dia punya humas caranya begini, Bapak mau datang acara ini acara Pak Agus yang khotbah ya. Lalu orang itu tanya, oh iya ini yang khotbah siapa ya? Nah Bapak tahu Stephen Tong? Waduh siapa yang gak tahu Stephen Tong? Oh ini Pak Stephen Tong yang khotbah. Kali ini bukan, yang khotbah ini rekannya. Jadi rekannya Stephen Tong yang khotbah, ini lumayan loh. Nah saya juga pakai metode itu waktu humas untuk KKR di Malang. Ayo datang, ini siapa? Jimmy Pardede. Siapa Jimmy Pardede? Saya. Dulu di Malang ya, saya humas, saya desain brosur, saya pergi ke percetakan. Karena banyak orang belum mengerti pentingnya bikin KKR. Wah setengah mati loh, sudah mau bikin acara nggak ada yang humas. Saya yang keliling, sudah keliling pakai nama sendiri. Rasanya aneh ya. Pak nanti gereja Bapak datang ya, oh ini hamba Tuhan baru ya? Iya, kayak apa orangnya? Engkau tidak tahu bahwa yang engkau lihat adalah dia. Gitu. Tidakkah engkau tahu, hai Filipus? Nah, saudara saya sangat bingung kenapa waktu itu bisa berhasil ya. Akhirnya sudah undang-undang 800 orang datang, begitu kebaktian. Waktu hari H banyak mau melayani, sudah hari H semua kaget. Kok bisa banyak yang datang? Lalu saya kaget dengar mereka dan mengatakan, kok nggak bisa? Satu orang humas 800 yang datang, coba kalau 10 orang humas, berapa orang datang? Ayo jangan cuma saya yang humas. Nah maka karena saya dulu rajin humas, sekarang saya ada di gereja yang saya sendiri nggak usah humas lagi. Sudah ada tim humas yang kuat keliling. Belum saya suruh pun mereka udah keliling. Sebelum ada acara pun udah keliling. Saya nggak tahu mau keliling apa. Nah kalau saudara bilang, enak ya Pak Jimmy ya, tinggal bikin acara humas sudah keliling. Sekarang iya, dulu saya sendiri keliling setengah mati. Nah siapa yang kerja bagi Tuhan, suatu saat akan dapat sedikit buah dari apa yang dia usahakan. Sekarang kerja mati-matian gak apa-apa, nanti akan ada buah kecil yang kita bisa peroleh. Dulu saya kalau diundang oleh Pendeta Sucipto, pimpin khotbah di Pemuda. Saya khotbah di sana, ternyata pemuda senang loh sama khotbah saya. Saya nggak ngerti kenapa. Karena kalau saya khotbah ngomong terlalu cepat, terlalu rumit, dan kadang-kadang galak. Sudah begitu mereka minta, Bapak datang lagi ya, saya kaget. Orang reform memang agak aneh, dimarahin makin suka. Lalu mereka bilang, datang lagi, wah datang lagi. Dari Malang ke sana, capek juga ya. Karena sering datang, saya cukup akrab dengan sekelompok orang. Ini sekelompok orang yang jadi penggerak untuk TKN Surabaya. Tahun 2024 dan 2025. Jadi kalau saya tidak lakukan apa yang dulu saya lakukan, saya nggak bisa dapat buahnya. Maka saudara, mari giat. Kadang hasilnya baru 20 tahun dari sekarang. Tapi giat dari sekarang dong, jangan males. Cuma tahu santai, cuma tahu senang-senang, cuma tahu tenang, mau jadi apa? Nah maka saudara sekalian, ketika akhirnya orang lihat, oh KKR bisa jadi, baru mereka mulai tergerak. Lalu ada satu orang, guru rajin bukan main, pergi kemana-mana humas. Lalu guru ini tanya sama saya, dengan beberapa orang, ada juga seorang hamba Tuhan yang memang sangat rajin untuk keliling juga. Mereka mengatakan, Pak, mulai sekarang kami berdua take care of humas. Wah saya jadi senang, mulai berani bikin acara. Lalu mereka malah nantang, Pak jangan cuma di Malang, kita pergi keluar kota juga, bikin KKR di luar. Nah bikin KKR di luar caranya bagaimana? Pakai nama STEMI. Pakai nama STEMI siapa yang dijual? Pak Stephen Tong yang dijual. Nah kenapa kita bisa jual nama Pak Stephen Tong? Karena dulu beliau sudah keliling dan sudah dikenal di Malang dan sekitarnya. Nah jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita bisa menuai di padang gurun. Ini hal yang aneh sekali. Tuhan mengatakan, kamu lapar ya Israel? Iya Tuhan. Kenapa mengeluh? Karena di sini nggak ada sawah, nggak ada ladang gandum, nggak ada toko roti, nggak ada Holland Bakery. Kami nggak tahu dapat roti dari mana. Kamu ini pikirannya terus dikurung oleh apa yang biasa. Jangan dikurung oleh yang biasa. Mulai berani terobos. Nah saudara, waktu Tuhan mengatakan jangan dikurung dengan yang biasa, Tuhan kasih bukti. Tuhan kirimkan burung puyuh terbang rendah. Burung puyuh terbang rendah ini karena perintah Tuhan loh. Biasa mereka bisa terbang tinggi, tapi kali ini Tuhan mengatakan korbankan dirimu. Terbang rendah, mereka terbang rendah untuk ditangkap orang Israel. Begitu ada yang belum ditangkap, mereka balik lagi. Belum ditangkap, balik lagi sampai ketangkap. Ini namanya self-sacrifice dari burung-burung puyuh. Nah Tuhan yang perintahkan mereka. Setelah itu seluruh tanah penuh dengan zat seperti sisik. Seperti salju tapi bukan salju. Seperti kapas tapi bukan kapas. Mereka tanya, apa ini? Musa katakan, apa ini? Lalu mereka ambil, mereka tumbuk, mereka kelola. Wah, jadi seperti roti yang manis, memberi energi yang cukup. Ada protein yang cukup dari burung puyuh. Ada gizi yang cukup dari semua roti yang Tuhan berikan lewat cara yang unik. Inilah pemeliharaan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, yang kumpul banyak tidak akan lebih. Yang kumpul sedikit tidak akan kurang. Semua harus kumpul satu hari untuk jatah satu hari. Nah ini prinsipnya Tuhan. Biar kita percayakan pemeliharaan kita kepada Tuhan. Saudara, saya tidak mengatakan saudara nggak boleh nabung. Silakan menabung, silakan perhitungkan keuangan dengan baik. Tapi saudara harus bersiap untuk melakukan tindakan radikal demi pekerjaan Tuhan.
Kadang-kadang ada hal yang harus digumulkan baik-baik dan saudara harus berserah kepada Tuhan. Nah ini sesuatu yang saudara harus gumulkan sendiri. Saya tidak menjadi penasehat atau penentu untuk kebijakan keuangan saudara. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita metode pemeliharaan Tuhan itu selalu hari per hari. Saudara menabung bukan untuk dapat kecukupan masa depan, tapi saudara menabung untuk hal-hal yang mungkin ke depan saudara harus kerjakan untuk Tuhan di dalam panggilan saudara. Nah maka Tuhan mengatakan yang kumpul untuk satu hari harus ambil jatah satu hari. Dilarang ada yang serakah. Tuhan memberi dengan kelimpahan, tapi Tuhan menentang orang yang serakah. Siapa ambil lebih? Waktu mereka makan simpan jatah untuk besok, sudah busuk dimakan ulat. Jadi gak ada gunanya simpan lebih. Yang simpan lebih tidak dapat lebih. Yang ambil cukup, dia akan dapat cukup. Dan tidak ada yang kurang. Nah ini prinsip tentang kesejahteraan sosial yang sangat penting. Bagaimana kesejahteraan sosial bisa terjadi? Dengan orang tidak ambil lebih dari yang diperlukan. Saudara, kita hidup di dalam zaman di mana ketimpangan ekonomi begitu jelas. Karena banyak orang ambil lebih dari yang dibutuhkan. Saudara, perlukah kita uang terlalu banyak? Tidak. Lalu kalau kita diizinkan Tuhan kelola uang banyak untuk apa? Pakai dengan bijaksana. Jangan foya-foya. Jangan bodoh. Jangan buang-buang uang. Terlalu banyak ketimpangan terjadi. Saya ketika pergi pelayanan di satu daerah, ada orang mengatakan, Pak, bupati kami adalah salah satu bupati terkaya di seluruh Indonesia. Wah, hartanya begitu banyak. Waktu saya tanya, apakah dia jujur? Orang mengatakan, jujur nggak pengaruh, duitnya begitu banyak. Nggak ada yang bisa sentuh dia. Saya mengatakan, Tuhan bisa sentuh dia. Tuhan bisa tangkap dia, Tuhan bisa angkat dia lalu hakimi dia. Jangan serakah. Jangan kekayaanmu menyebabkan orang lain miskin. Jangan tidak peduli orang yang kurang. Jangan keraskan hati dengan kondisi yang terjadi di sekitar. Tuhan panggil Israel untuk mereka mengerti. Mereka hanya orang sederhana di padang gurun. Tidak ada orang yang bisa naikkan status kemanusiaannya dengan harta. Harta tidak menjadikan engkau orang yang lebih penting. Harta tidak menjadikan engkau orang yang kurang penting. Hartamu banyak, engkau tidak lebih penting di mata Tuhan. Hartamu sedikit, engkau tidak kurang penting di mata Tuhan. Nah, harap gereja Tuhan memperlakukan ini. Jangan silau dengan orang kaya. Orang kaya kadang-kadang cuma tahu uang, tapi setelah itu pikirannya nol, nggak tahu apapun lain. Nah mari kita pikirkan dari pikiran Tuhan. Tuhan mencintai manusia bukan karena berapa banyak harta mereka punya. Dan Tuhan mencintai orang kaya. Kalau orang kaya perhatikan orang miskin dengan kekayaan mereka. Tuhan memperhatikan dan mencintai orang miskin. Selama orang miskin belajar mencukupkan diri, tidak mengeluh dan tidak mencuri. Dan tidak mempunyai iri hati kepada yang lebih banyak uang. Nah ini semua prinsip penting yang diambil dari peristiwa di padang gurun. Tuhan melatih Israel untuk sebuah kehidupan sosial yang bertanggung jawab. Kamu lihat mana, ambil secukupnya. Orang lain juga perlu. Ambil secukupnya. Ketika masih di gereja sebelum ke GRII, biasanya akan ada makan bersama. Lalu ada satu ibu ajar anaknya, nak kalau snack keluar, ambil langsung 3. Jadi jangan 1, ambil 3. Anak itu heran, kenapa? Karena nanti kehabisan. Wah kehabisan, berarti seluruh gereja itu serakah. Nah biasanya kalau makan berlebihan, jadi nggak perlu cepet-cepet ambil. Waktu ambil nasi nggak ada yang rebutan. Ambil sayur silahkan, mempersilahkan satu sama lain. Begitu ambil babi kecap, rebutan mulai. Nah setelah itu snack akan keluar. Biasanya mungkin kue tart atau apa. Atau kue-kue lain lah. Ayo cepet ambil 3. Anak ini dilatih ambil 3. Saya coba tegur ibunya, Bu, kayaknya anak jangan diajar serakah begitu. Nanti dia jadi apa kalau nggak serakah? Dia nggak bilang serakah. Nanti dia jadi apa kalau nggak cepet? Kalau dia nggak cepet ambil opportunity, nanti dia jadi opor. Jadi kalau ada peluang ambil, jangan sampai orang lain duluan. Lalu saya mengatakan ke dia, apakah Tuhan memang pelihara kita dengan cara itu ya? Apakah keserakahan kita adalah standar kita hidup? Ini kan teori evolusi. Siapa kuat dia bertahan. The survival of the fittest. Siapa yang bisa fit untuk ambil snack, dia akan survive. Siapa yang enggak, dia di fittest. Jadi siapa berhasil, dia akan kuat. Nah apakah cara ini yang Tuhan atur? Ibu itu mengatakan, enggak sih. Aduh saya malu katanya. Saya malu sama kamu. Dulu saya bukan hamba Tuhan, cuma pemuda. Biasa. Lalu dia bilang, saya malu sama kamu. Iya harusnya enggak gitu ya. Lalu anaknya balik, abis mah. Tuh kan mama bilang apa katanya. Saya kira dia udah bertobat. Nah ini yang sering kali terjadi ya. Cepat ambil, ini peluang. Nanti orang lain ambil, kamu enggak dapat apa-apa. Tapi saudara sekalian ingat, saya tidak mengatakan saudara tidak boleh mempunyai ketangkasan untuk mengerjakan bidang saudara. Tapi jangan pikir Tuhan pelihara saudara lewat bidang itu. Tuhan pelihara saudara dengan apa? Dengan saudara bisa menuai di padang gurun. Jangan takutlah. Tuhan bisa bikin padang gurun menghasilkan mana. Tuhan dulu, apa beda dengan Tuhan sekarang? Kalau saudara doa, Tuhan dulu Israel dikasih mana. Tuhan bilang, dulu saya muda.
Sekarang saya udah tua loh, sakit punggung. Aduh kalau taruh mana lagi, aduh nggak sanggup. Itu kan dulu, nggak bisa. Tuhan nggak menjadi tua. Tuhan tetap sama. Tuhan yang dulu pelihara Israel, Tuhan juga yang sekarang akan pelihara kita. Nah maka saudara, mari kita belajar tentang hal ini. Israel dilatih jangan serakah. Kenapa jangan serakah? Bagaimana kalau ada orang lain perlu dan mereka kurang? Bagaimana kalau keluarga yang perlu nggak dapat mana ini? Bagaimana kalau ada orang kelaparan? Nanti Tuhan pelihara mereka. Nggak bisa. Tuhan pelihara mereka lewat tindakan adil yang kita lakukan. Maka ambillah porsimu, ambillah bagianmu, dan bersukacitalah karenanya. Terimalah bagianmu, dan bersyukur kepada Tuhan untuk bagianmu itu. Inilah prinsip yang Tuhan ajarkan. Yang ambil lebih tidak akan dapat kelebihan karena jadi busuk. Saudara simpan kekayaan begitu banyak, nanti jadi busuk. Ada orang kaya bikin lumbung gandum, udah simpan gandum sebanyak mungkin. Dia mengatakan, hei jiwaku, ada cukup gandum untuk berbagai keturunan yang akan Tuhan berikan di generasi selanjutnya. Amanlah hai jiwa. Tuhan mengatakan malam ini juga nyawamu diambil. Yang kamu simpan untuk siapa? Tragis sekali. Begitu banyak orang menggali dari penggalian arkeologi, kuburan-kuburan masa lampau atau kuil-kuil masa lampau, dan menemukan hiasan hiasan emas dan berbagai logam yang penting disimpan di situ tanpa ada yang menikmatinya. Akhirnya yang menikmati adalah orang-orang yang mencuri, yang menjadi raider, mengambil dari harta yang ada disimpan. Saudara, satu kali ada dari daerah Aztec, satu kuil yang menyembah dewa matahari. Di dalamnya penuh dengan gandum yang sudah busuk. Mereka timbun gandum sebanyak mungkin, tapi akhirnya mereka musnah. Dan gandum itu busuk dan sudah hancur, sudah tidak ada sisanya lagi. Namun ada tanda-tanda bahwa di sini sempat ada gandum yang sangat banyak dan semuanya hancur dan dihancurkan di dalam proses berjalannya waktu. Nah jadi saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita mau pikir untuk menyelamatkan diri dengan mencuri bagian orang lain. Gak ada gunanya. Mari hidup jujur, mari hidup sederhana, mari hidup memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita jalankan. Maka kita sampai pada kesimpulan, saudara, teori hidup berdasarkan evolusi tidak sesuai dengan Injil. Tuhan mengatakan yang engkau harus lakukan adalah belajar untuk memberi diri menjadi berkat, memberi diri menjadi hamba, memberi diri untuk melepas. Nah maka Kierkegaard di dalam buku Sickness Unto Death sampai pada bagian kedua. Dia mengatakan semua orang yang tidak bertuhan mengalami sickness unto death. Tapi semua orang yang beriman kepada Tuhan mengalami faithful unto death. Wah ini indah sekali ya. Filsuf yang bukan teolog bisa pikir setajam ini. Kamu alami mana? Sickness unto death atau faithful unto death? Sama-sama unto death. Tapi yang satu faithful, yang satu sickness. Jangan mau sickness ya, jangan jadi orang bodoh. Saudara sakit terus sampai mati, gelisah terus sampai mati, tidak tenang terus sampai mati. Nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara mengatakan mau faithful juga mati, orang yang faithful mengalami sukacita besar dalam hidup. Yang faithful berani melepas tanpa takut kehilangan. Yang faithful berani berkorban tanpa takut dirinya rugi. Yang faithful berani serahkan nyawa tanpa takut kehilangan nyawa. Inilah para faithful, orang-orang faithful. Orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang akan dirugikan oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana merawat, bagaimana membayar balik, kalau mau bilang dengan istilah itu. Bagaimana memberikan upah kepada mereka yang setia kepada Dia. Mari kita jadi faithful unto death. Dan ini yang Tuhan mau latih untuk orang Israel miliki. Jangan punya sickness unto death. Jalan sedikit di padang gurun mulai gelisah. Nanti bagaimana? Kalau tidak makan bagaimana? Kalau kurang bagaimana? Kalau sulit bagaimana? Jalan sedikit sudah bingung. Mana airnya? Kenapa tidak ada kenyamanan? Jalan sedikit bingung lagi. Bagaimana dengan diri? Bagaimana dengan rumah? Bagaimana dengan kekayaan? Jalan sedikit bingung lagi. Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan anakku? Nanti dia kuliah apa? Terus bingung. Ini sickness unto death. Tapi Tuhan mengatakan, mari punya faithful unto death. Jalanlah, jadi berkatlah. Pikirkanlah orang lain, pikirkanlah Tuhan. Pikirkanlah menjadi berkat. Dan kau akan menjalankan hidup yang faithful unto death. Setelah mati apa? Ada kebangkitan. Maka penyakit yang kamu alami tidak akan membawa kematian. Ini kata Yesus menurut tafsiran Kierkegaard. Jika engkau faithful unto death, penyakitmu tidak akan membawa kepada kematian. Oh, mana mungkin Tuhan, kita kan akan mati. Ya, tapi Yesus akan berseru di luar kuburmu. Bangkitlah keluar. Dan saudara akan keluar. Yesus berseru, hai Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar. Dan Tuhan Yesus akan serukan namamu. Dan mengatakan keluarlah dari maut. Maka orang Kristen mengatakan kepada maut, hai maut, bagaimana caramu menahan saya? Wah ini orang Kristen yang bisa bilang loh. Saya nggak tahu ya, belum pernah ketemu maut sih. Tapi kalau saudara ketemu duluan, ngomong sama maut. Hey maut, what is your plan to keep me?
Apa rencanamu untuk tahan saya? Saya mau tahu. Karena saya tidak menemukan kemungkinan untuk engkau tahan saya. Oh, ini orang Kristen bisa katakan, "Hei maut, cara apa kamu mau tahan saya?" Dan Tuhan Yesus akan membackup kita dengan mengatakan, "Hei maut, hanya sebentar kamu akan kuasai dia. Setelah itu kamu akan hancur dan aku akan bangkitkan anak-anakku." Faithful unto death. Membuat saudara mengalami sickness, not unto death. Penyakit ini tidak akan membawa pada kematian. Mari bertekun. Saudara bertekun ada sakit, gak apa-apa. Sakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Mari setia. Saudara setia mengalami kesulitan, gak apa-apa. Sulit ini tidak akan membawa pada kematian. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan memberkati kami dengan iman kepada Tuhan. Ketika kami berusaha berjuang mengikuti Tuhan, begitu banyak hal yang sulit, bahkan sakit. Tapi kami tidak mau mengalami sickness unto death. Kami mau mengalami sickness not unto death. Penyakit ini tidak akan membawa pada kematian. Sebab kami menjalankan kehidupan yang setia sampai mati. Faithful unto death. Kami mohon anugerah Tuhan. Izinkan kami menikmati kehidupan di dalam langkah yang dituntun oleh Tuhan. Biarlah kami berjalan ke padang gurun sekalipun, selama Tuhan menuntun kami ke situ. Biarlah kami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, selama Engkau menuntun kami ke situ. Ya Tuhan, kami akan bertahan di dalam lembah apapun yang Tuhan mau kami lewati. Karena bersama dengan Tuhan kami akan melangkah. Bersamamu ada damai, bersamamu ada keindahan. Kami merindukan Tuhan menyatakan berkat bagi kami dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami setia sampai mati. Ajar kami menjadi milik Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Tuhan, berapa rindu kami melihat wajah-Mu. Berapa rindu kami menikmati Tuhan. Tapi sebelum kami berjumpa dengan Tuhan, izinkan kami berjalan di dalam kehidupan, mengalami sakit penyakit, tapi tidak membawa pada kematian. Sebab pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan kematian dan akan mengeluarkan kami daripadanya. Pimpin kami umat-Mu di gereja ini, biar kami makin setia kepada Tuhan dan makin diberkati dengan faithful unto death. Kami mau setia kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.